أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، Mahtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada keluarga besar Masjid Majelis Nurul Mubin, Bapak Iman sah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir mulai majelis bulanan yang insyaallah kita meneruskan baca kitab Salawat Salah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana jami' ulumihi fid darain amin. Syahdan. Antara 10 ke 11 dari bawah ini sama lah bacanya, jadi ke bawah aja kita baca. Syahdan artinya perhatian bahasa kita. Hasilnya tatkala engkau ketahui dan engkau amalkan sekalian yang tersebut itu, maka tinggal bagimu 3 perkara yang ia kepala sekalian yang tersebut itu. Ada 11 daripada rahasia atau hakikat sembahyang yang beliau urai. 3 ini kepalanya. 3 ini bisa mengamalkan, kadang 11 itu sama. Tahsisnya ini khusus rahasia di waktu kita salat. Lain daripada ibadah salat itu beda sudah bicaranya. Pertama, kepala daripada yang 11 rahasia sembahyang ikhlas. Dengan hatimu sekira-kira tetap pandang hatimu bahwasanya engkau beribadah itu semata-mata taufik Allah Ta'ala atasmu, tiada dengan daya dan upaya. Beliau mengawali yang pertama ikhlas. Ikhlas kita sudah membahas di majelis Tamaruh, tetapi ini adalah kepala dari seluruh rahasia sembahyang. Di sini di dalam meratabat hakikat saja beliau, yaitu tetap pandang hatimu. Beliau tidak membicarakan yang sembahyang itu adalah batang tubuh atau anggota kada. Yang beliau bicarakan yang sembahyang itu adalah hati. Hati itu jiwa. Jiwa itu hancur di dalam makna ikhlas. Hati masuk sama seperti latifah,
rahasia Allah Ta'ala nang mulanya keluar daripada kun jadi olehmu maka jadi hati. Adapun jihadnya laksana baitullahnya yaitu lahmun sanubariun segumpal daging yang berbentuk buah sanubari. Hati masuk di dalam hukum fikih adalah darah yang baku dan halal dimakan. Darah najis tapi ada boleh dimakan, ada yang halal. Hati ya baku. Di dalam rangkaian manusia Allah Ta'ala maulah juga hati ada di dalam diri kita. Tapi ini itu nang zahir ngarannya. Yang dibicarakan di dalam salat bukan hati yang zahir, tapi hati yang batin. Itu latifahnya, rahasianya itu. Ya terbit daripada nur apabila kepada orang beriman. Kita ini boleh badannya ini dikata tersalah dan seterusnya, tapi kalau hati tetap ya di dalam keadaan nur. Karena iman itu nur, tauhid nur, zikrullah nur, termasuk ma'rifat kepada Allah nur. Lalu tetapnya hati tadi bagaimana? Yaitu ia meyakini, memandang bahasa orang, karena ini bahasa hati. Di waktu mengerja, artinya di waktu hati tadi menghadap kepada Allah, itu semata-mata taufik dan hidayah Allah. Itulah yang disebut nurun ala nur. Nur hidayah Allah menguntakkan nur hati orang mukmin. Disebut nur ala nur. Hati orang mukmin itu diulah daripada nur Rasulullah, lalu bertajalli nur Allah. Nah itulah disebut nur ala nur. Hati orang mukmin itu lalu ingat dengan Allah Ta'ala nur, nang maulah ingatnya itu hidayah Allah. Hidayah itu nur, nurun ala nur. Akan yang dibicarakan ada lagi batang tubuh, ada lagi si A si B, ada lagi. Apabila tetap pandang hati disebut di dalam martabat ilmu ikhlas. Apabila hati itu turun naik, bahanu timbul kita, bahanu timbul Allah, itu disebut ngarannya riyadah, nalatih. Seluruhnya awal orang melatih ikhlas turun naik dahulu. Bahanu asa kita, bahanu kayak kadada, bahanu asa ada, bahanu kayak kadada. Kadada kawan yang menulunginya melepas itu kecuali guru mursyid. Artinya paguruan Nabi, paguruan ini menyerahkan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala yang membukakan hijab. Paguruan mursyid yang asli adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itulah yang menyerahkan ke Allah Ta'ala, karena hati kita di nur beliau. Nah lalu disebut ikhlas ngarannya. Ada lagi ilmu ikhlas. Tiada dengan daya dan upayamu. Jangan ada tak turun. Daya itu adalah gawian daripada zahir daging yang berbentuk sanubari, gawiannya. Upayanya itu jahil kepada anggota. Hendak tidak ada hendak lalu anggotanya ini jahil gawiannya.
Nah itu dihilangkan di dalam martabat rahasia sembahyang karena kita mengatakan Allahu Akbar. Jad sifat asma nang ada nang lain kada itu dinamai Allahu Akbar. Kalau masih ada nang lain lalu Allahu Akbar kada ada. Bacaan lidah aja Allahu Akbar, jiwanya ada masalah pada kalimahnya itu. Maka ikhlasna inilah nang maulah kita diberi oleh Allah kekuatan di dalam hidup, kekuatan di dalam menghadapi perjalanan hidup, kekuatan di waktu mati, kekuatan di waktu menghadapi perjalanan mati. Kita hanya beda kata di waktu tidak ada, diberi Allah kekuatan perjalanan di waktu ada. Lalu Allah menghadapi ada, diberi kekuatan di waktu ada. Maka sampai kita ada berwujud. Jikalau ada kekuatan dari Allah, ada berwujud kita. Tetapi makhluk tadi dinginnya dengan wujud dirinya, lalu kekuatan itu hilang, akhirnya terperdaya, artinya seperti orang hanyut daripada arus sungai hanyut ke hulu ke hilir kada ada pegangan. Kalau jukung betali sungai hanyut ke hulu nya tetap diam aja karenanya betali. Tali itu percontohan ada pegangan, ada mau hanyutnya, itulah dinamika kekuatan. Datangnya dari Allah, maka tidak ada yang menegahnya. Ada apa saluruhnya. Kekuatan inilah yang jahir kepada perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada jahirnya kayak menghindar Rasulullah dari bahaya. Beliau di Mekah ada langsung terang-terangan dakwahnya. Ada sudah dakwah Islam, cuma itu ada tadrij, artinya hidup ini melalui falsafah kehidupan itu tidak sekaligus tak sama dengan tidak. Dia harus, kalau kita menghitung sampai 10 harus mulai 0 baru ke angka 1. Kalau 0 langsung ke 10 tidak ada falsafah kehidupan, pasti berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru 10. Inilah kehidupan. Tapi kalau kehendak Allah 0 langsung ke 10 ya boleh. Tapi tidak ada falsafah kehidupan. Kehidupan ini melewati falsafah, dia melewati tadrij, sedikit baru bisa. Kalau langsung tidak bisa. Anak-anak itu dari bayi dia menjadi anak-anak, remaja, jadi orang tua, baru mati. Proses tidak bisa langsung tua kalau kada melewati anak-anak dulu. Langsung tua, siapa yang berani melahirkan? Habis bisa menggugut orangnya, habis dilempar hancur baparutan. Akhirnya proses itulah yang mana falsafah kehidupan, tanda keagungan Allah, nang berkuasa itu Allah. Cuma kita narai merasa berkuasa, padahal bayi kada berkuasa. Bayi itu asalnya setitis, air kada berkuasa, begitu jadi bayi lalu gagah bisa berjalan. Hilang dah nang kada berkuasa deh, begitu jadi anak-anak makinnya tak tuha lalu kayak timbul aku bisa dah ini hilanglah wujud waktu asa manusia itu kada berubah walau jadi nak apa tetap asalnya kada ada juga, hanya kada bedaya juga itu manusia. Orang nang beriman bang yang kada beriman ya kada maunya di situ. Kalimah la ilaha illallah tagana ditangkurkan kada masuk ke dalam diri.
Allah mengampuni seluruh perkara selama belum lewat tenggorokan. Maknanya tidak akan masuk. Maka Rasulullah menggambarkan berapa banyak orang membaca Quran, Quran tidak masuk ke dalam hatinya, ke dadanya, tapi dia sampai di tenggorokan. Sampai tenggorokan tertahan, kembali lagi dia. Nah, kalau tidak ada kata hanya sekadar sama seperti apa yang dibaca dengan yang lain dan apa yang dibaca dengan Quran, karena itu kalam Allah masuk di telinga, di otak, tapi turun ke hati, tertahan di hukum. Hukum inilah yang memisah kalimah la. Orang Bahari itu karena sangat beratnya orang dahulu lah apabila satu kampung nih hendak memarahkan orang ke kampung lain, bisa bakal lahirnya maka besupanan. Enggak, orang dahulu kawinnya di kampung situ aja, saya teromok situ aja, pihak kampung lain bakal lahir dulu. Tidak ditolak orang apa seluruhnya. Nah yaitu orang menggunakan hukum lelaki. Tapi ilmu orang Bahari, ya ini udah bisa lagi. Karena kalau lagi makai, jawabnya ngalih membolehkan apabila dari telan air liur, kata kata boleh lagi. Hukum itu bergerak jadi huruf la. Sudah, kunci bahasa orang Bahari, membuka kunci itu kan tidak lagi. Tapi orang Bahari kedua, tadaburun lil qiraah, artinya engkau pikirkan dan engkau ingatkan makna yang kau baca itu dengan ingatan pikirmu, dan jangan memikirkan engkau akan yang lain daripada bacaanmu, jikalau surga dan neraka dan ilmu sekalipun. Di waktu membaca Al-Quran atau membaca bacaan sunnah dari salat, Bismillahirrahmanirrahim, kan kita tahu kalau maknanya dengan menyebut nama Allah. Nah itu kan dipakai. Yang dipakai itu waktu Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus betul-betul meyakini seluruhnya berlaku dengan Allah. Jadi nang dipakai rahasia makna, bukan makna. Kalau maknanya jadi ilmu dia, tapi rahasia kandungannya itu ada bergerak lagi lalu. Seolah-olah kita Allah nang memandiri jiwa kita, jahir dengan ada wujud bacaan. Tadaburnya, nah apa nang dibaca itu nang diyakini. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah nang pengasih kepada seluruh makhluknya. Di dunia ini kita jadi manusia, bukan jadi malaikat dan bukan jadi binatang. Kalau jadi malaikat kada pernah salah. Kalau jadi binatang kada tahu diingat orang. Karena ya tidak ada hukum. Manusianya ada ditaruh akal dan ada nafsu. Binatang nafsu semata, malaikat akal semata. Kalau akal semata, kada makan kada mati. Memang makannya ada perlu. Ang bolah mau makan ini ada wujud nafsu. Cobain gak ada makan lapar lama lalu tenaga ada wujud nafsu tuh nang bolah hidup dorongannya lama rabah orangnya, kekurangan habis seluruhnya meninggal dunia. Malaikat gak ada makan, gak ada minum, gak ada gurih.
Apabila disuruh Allah Ta'ala rukuk, ya rukuk salawasan. Ada daya lapah. Karena ini kada makan. Namun lapah, anak ada wujud nang dimakan yang muhaddas. Baru dari bumi yang kita makan. Allah mencipta bumi, kemudian tumbuhlah di bumi ini tumbuh-tumbuhan untuk rezeki kita. Anzalna minas samai ma'an akhrajna kami keluarkan dari air. Ambatna kami tumbuhkan seluruhnya. Lalu nang kita makan ini kan muhaddas semua. Artinya dari bumi. Kita makan di surga bukan sebab lapar, tapi kadim makanannya. Begitu dimakan ada lagi, makan ada lagi, hanya menambah kebahagiaan dan kebahagiaan. Itu aja surga nggak ada. Tapi dunia ini makan sakit parah bisa. Beda dahuluan kawisi. Karena wisi sauting aja ya baklahe. Artinya kadada jadi sekarang dimakan muhaddas baharu, ya baharu dari ada kepada dari nyaman kepada ada nyaman. Nah, ada baharu. Tetapi kan aku hidup kalau kada seperti ini. Karena di waktu kita mahakudi, saya siap hidup, siap juga menjalani. Ya makan bahira apa juga, tapi hidupnya juga. Ada apa-apa, malaikat ada makan ya sudah, malaikat binatang makan sama saya tahu kisah hidup salahnya. Tapi kita manusia dilebihkan oleh Allah dengan itu. Kalau kita ini begitu ke dalam wujud kita kayak malaikat, ada jauh dari Allah Ta'ala. Itu jahir ke badan kita kayak binatang makan gurih, ada apa dipikirkan. Karena itu kita ini kayak tupang sudah. Artinya seseorang memaham dan mempaham, maka lapang. Dan apa? Karena manusia begitu kita bergaul ya manusia ini bermacam lah. Kita lapang menerima di manusia. Apa yang dituntut harus baik, harus kada mau. Pasti sesuatu ada nyaman, ada itulah sifat manusia. Karena kita sudah mengenalnya, lapang biasa saja. Dan makna selama seorang menjalani hidup ya seperti itu. Orang berdagang kadang cocok menukar orang, kadang bermain kalau larangannya. Tapi kan manusia itu wajar aja. Makanya malaikat bukan ada menawarinya. Cuma malaikat kada bisa berbilain dia. Ada karena kada ada wujud syahwat, kada ada. Itu nih Allah Ta'ala. Lalu mempahamnya kita makna tadabburna itu di waktu salat paham wujud badan, paham wujud hati. Dari situ rangkaiannya apa? Ada apa lah. Jalan hidup sesuai sudah tertulis di sisi Allah. Detik per detik perjalanan hidup kita hendak menjalani. Dan syukuri kita bisa hidup di dunia untuk mengenal Allah dan melihat hamba-hamba Allah yang mengenalnya, walaupun mengenalnya melewati ibadah. Karena mengenal itu tidak semata sama. Orang mengatakan la ilaha illallah, dia kenal kepada Allah, walaupun kenalnya hanya sesuai sedikit sepiji sawi, tapi jaminan Allah dia masuk surga. Apalagi orang makrifat nang sebenarnya. Artinya indah jadinya hidup. Saya bujur-bujur tadabbur di dalam makna qiraah bacaan. Begitu Ar-Rahman, Allah mengasihi pada seluruh makhluk. Kafir dia, mau Islam dia, mukmin kan dia, atau musyrik dia dikasih oleh Allah seluruhnya. Nah makna hidup, rezeki hidup akan minum, pakaian, itu alam semesta. Berjalan ke mana, agama apa lihat aja, makanan aja juga orangnya. Dilihat berpakaian aja kadang lebih pada kita, rumahnya mewah-mewah. Kita orang Islam bilang kena angin aculan rumah, dia sedikit roboh deh. Nah, itu orang-orang anu tahu lagi ya. Artinya Allah Ta'ala mengasihi seluruhnya. Itu Rahman. Jadi apain?
dipikirkan lagi. Kita bersyukur jalani hidup. Ada yang dimakan-makan, ada berdiam. Artinya jangan berkisah kesusahan kepada orang, maksudnya itu. Jalani aja. Karena setiap perjalanan ada akhir. Orang sukses ada akhir, dia suatu saat tidak sukses. Orang yang sangsara ada akhir, dia akan mencapai makna bahagia. Itu tidak bisa dimungkiri selama orang hidup. Susah kayak apa aja, suatu saat dia akan menemui yang namanya nyaman. Walaupun dibanding dengan orang lain dia masih susah, tapi dia sudah nyaman pengrasa dia. Di situ ada perbedaan di dalam menanggapi pemberian Allah kepada kita. Tergantung kitanya. Kita ini apabila rumah sudah 500 meter panjangnya, lebarnya 40, orang sugih dia tinggi 2 tingkat 3 tingkat sugih. Menurut kita, karena kita memang pikirannya duit aja juga. Lalu kayak itu ada ulun berjalan ke Gunung Timbak, datang ke tempat Kapten Ahok. Kapten Ahok langsung di sini, rumah di atas gunung. Tinggi deh, itu mau di gunung lengkap pulang, durian ada, rambai ada, di buah apa aja ada di situ. Coba ada ngalih lagi, mbah turun nggak kabun, orang nukar pakai duit, nah mutek lagi, durian nunggu gugur. Artinya sugih sebenarnya, cuma orang mereka tahu. Pada-padanya Kapten Ahong orang mah lihati, kasihan benar aja. Mencari hundang dapat bantuan pemerintah, bantuan organisasi, pada hasil ini orang sugih. Cuma orang kada tahu pian kada suami jalan ke rumah Sidin. Coba berjalan masakan Sidin tuh punya hundang tuh, sekandak makan hundang deh. Melunta hundang aja orangnya. Maksud kita di situ ada masing-masing sebenarnya. Menurut dia bagaimana tanggapan hidupnya. Kalau seseorang menanggapi hidupnya, saya serba kekurangan, seumuran kurang. Tapi begitu seorang menanggapi, alhamdulillah, sudah lebih. Sebenarnya itu isinya, dan tidak ada perincian tentang takrif yang sebenarnya ada. Orang kaya itu harus kaya kada, tergantung kita menanggapinya. Orang bangun besar-besar apa sekali lawas meninggal dunia, sekalinya tahu hutang di bank sama bongoli kita aja. Kita mah hormati benar kalau juga beri duit. Habisannya ini maknanya hidup. Pian kada tahu ada rahasianya. Dikira orang sugih itu iya sudah. Kita habisannya pusing kepala, ahli waris. Lebih pada harga rumah, hutang. Apa? Dan kayak ini tadi jadi, cuma inilah makna manusia hanya melihat kepada kadar. Lalu tidak ada tadabbur kepada kiraan yang dibaca di dalam salat adalah kehidupan. Kehidupan ini seolah kita membaca. Berjalan dari sini Babulu, di Babulu kayak ini Pak orang petani, orang sugih di Babulu. Tapi orang Babulu tak berjalan ke Balikpapan, sama orang sugih Balikpapan. Ya itu aja bertukar-tukaran. Jalan ke Banjar, orang Banjar sugih-sugih ulin sebenarnya rumah. Orang Banjar tak berjalan ke Balikpapan, kalah kita aja. Sana pakai itu aja. Artinya membaca. Ada akhirnya menang seikung madangan sugih, seikung madangan habisannya berhutang pangannya. Itulah makna kehidupan. Tergantung kita aja. Orang melihat, orang membaca. Kita nang merasainya dan mengalaminya. Apabila kita merasa sudah, ya sudah, maka tadaburna ini nasrah, menimbulkan kelapangan dan kelapangan. Nyaman lalu bergaul kayak apakah kita nyaman? Tidak ada yang selama makna dia bashar manusia yang terbeda pada Datu Adam seluruhnya
diberi Allah kekurangan kecuali para anbiya wal mursalin, nabi dan rasul. Tetapi mereka pun bisa bersifat basyariah tapi tidak mengurangkan martabat kenabian. Artinya bisa garing aja juga, bisa aja juga, dan seluruhnya kehidupannya ini pada saat ini dan itu bisa bermasalah ini itu. Hanya tidak mengurangkan martabat dia seorang rasul dan nabi. Jadi apa nang dicari? Yang bini lah, 10 tahun 20 tahun lalu yang melihat kekurangan bini. Memang gak itu ngarannya kan manusia. Pian dia pemulaannya pindah hendak. Bilang kayaknya menjaga menyingking-nyingking. Suruh orang kawin sekali, kawin akan orang udah pak lalu kelihatan kan keorangan kita kelihatan orang itulah hidup. Dia manusia, kita pun bukan malaikat. Ini makna tabarrur tadi. Ketiga, munajat artinya berkata-kata dan menyeru akan Tuhanmu dengan ruhmu dan rahasiamu dan dengan ma'rifatmu hingga mudahan engkau dapat fana fillah dan baqabillah di dalam sembahyang. Engkau dapat qurrata ain, sejuk mata di dalam sembahyang karena mendapat lezat memandang jamalullah dan jalalnya seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubiba ilayya min dunyakum thalathun at-thayyibu wan nisa wa qurrata ain fis shalah. Artinya disukakan kepadaku dari dunia kamu 3 perkara. Pertama harum-haruman, kedua perempuan atau istri, ketiga sejuk mataku di dalam sembahyang. Ketiga munajat. Munajatnya ini maknanya berkata-kata dan menyeru. Bahwa orang yang salat munajat kepada Tuhan, innal musalli munajjan rabbah. Orang salat munajat kepada Tuhan. Orang salat yang dia tidak salah, orang yang salat yang maknanya tidak merasa dia salat. Kalau kita salat tidak bisa munajat kepada Allah karena ada dinding ujub kita. Orang munajatnya tentu tidak ada dinding. Begitu ulun berbicara pada Habib, Habib 3. Habib berjalan kamu Jun, kan kayak itu. Sidin mendengar, yuk siap aja sih. Jun undang. Awas kedua Jun undang ya. Undang bilang bakulat dah kadin unjun nih. Nah, awan Allah Ta'ala kita Allahu Akbar. Kita kan tidak akan sampai pada Allah. Karena kita terhenti dengan kata kita makhluk yang ada daya lemah, lalu disebut makhluk yang ada takrif tauhid muhaddas, baru Allah kadim. Antara kadim dan muhaddas tidak akan tersatu. Karena tidak bisa dia. Bagaimana ini? Lalu muhaddas ini mengakui kepada nang kadim pian nang bakuasa ulun bahjat ke pian. Nah ini membuka pintu munajat. Kitanya nih mengakui bahjat di waktu membaca, bahjat di waktu memperbuat, bahjat di waktu mengingat kepada Allah. Allah nah memberi. Akhirnya kita ada terpisah dengan Allah. Itulah makna munajat yang disebut oleh beliau karena billah tawaqabillah. Kalau nyaman sembahyang karena Allah Ta'alanya seolah-olah kita makna hadis Rasul karena katarahu melihat Allah, melihat imannya rasa. Martabat wujud diri ini hancur kepada wujud hati, hati hancur kepada nur. Nur tajalillah jamal dan jalalullah. Kan nurna ini merasa ada denang lain yang dilihatnya kecuali jamal dan jalalullah. Walihati ke bawah ada dia lagi nang bernama tubuh, nang bernama hati, nang bernama ruh. Ada dan lagi sekalinya. Padahal dia jadinya Allahu Akbar di masjid.
orangnya berdiri di sajadah, tapi begitu Allahu Akbar ada tahu di sajadah, kada tahu. Jadi nak mana kada tahu lagi nak adanya Jamalullah dan Jalalullah. Artinya sifat tajalli kepada Muhammad. Ada lalu mengatakan, nah inilah makna wa qurratu aini fis salah, sejuk mataku, sejuk pandanganku ada dan mandang nang lain selain Muhammad aja. Kalau jadi salawat batin, sayangnya ada Rasulullah, loh emang asidah. Ada Rasulullah, mengasidah tanya karena kecintaan batin. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Bil Mustafa ada denang lain, ya Rabbi bihancurlah kada dari wujud nang lainnya, hanya ada bil Mustafa, Mustafa Rasulullah dengan Jalalullah dan Jamalullah. Kitanya hancur karena Rasulullah. An-Nur Sidin membawakan nur Allah. Ada usah lagi mujizat Allah Ta'ala, hakikatnya nah itu sudah Allahu Akbar, jat samata. Maka jatna inilah nang munajjin, ya memuji dirinya sendiri. Nah itulah oleh beliau 3 kepala ilmu ini adalah kepala rahasia sembahyang, dan ini yang dinamai salat atau sembahyang. Kalau kita pada martabat syariat rukun sembahyang, tapi belum dinamai sembahyang, itu rukunnya 13. Begitu dikata kita mengerja sembahyang, kitanya mendirikan sembahyang, belum lagi bernama yang sebenarnya. Salatul zikri, salat itu kada ada kamu, aku nak ada, itu kan yang sebenarnya untuk mengingat aku. Mengingat Allah tentu kada mengingat yang lain, artinya kada ada, kan itu tuh. Nah inilah makna di dalam perjalanan Allah menyuruh kita hidup di dunia untuk mengenal Allah, maka Allah lawan warnailah di dalam hidupnya dengan sebahagian ibadah salat fardu. Isinya agar supaya kitanya mengerti tujuan perjalanan kehidupan kita. Hidupnya sebentar. Mau umur berapa pasti mati. Semua mati nih, kada terasa. Ada yang sungsung matinya, ya mati juga. Ada yang kaina, ya mati juga. Jadi apabila lagi mengenal Allah, ada waktu dipaham-pahami, kalau pina mati ada saat kena. Nah apa nang dibawa? Bawa amal Allah kada nerima sia-sia. Membawa pengharapan tapi salah pengharapan sia-sia. Maka kenalilah betul-betul akhirnya amal yang dibawa, pengharapan yang dibawa berhasil. Kita semua pasti. Cuma di waktu kita hidup maka ini kayak ada mati. Anda melihat orang dia mati sembahyang akan Allah Akbar. Anda melihatkan pajal kubur, pelajari marabbuka, manabiyuka, jadi sudah. Kitanya kada mati-matian, sekalinya ditinggalin mati aja juga. Bahari lagi halus, tuha-tuha itu pengrasa oleh ini kada mati, sekali dia mati. Ada tabayang paguruan-paguruan meninggal dunia, kada ada sekalinya. Meninggal juga. Orang Tuhan yang jadi imam bisa apa seluruh kira kada apa, sekalinya mati. Jadi perjalanannya seperti apa juga sekalinya, apa nang dibanggakan nang saat mati juga habisan. Nah, apa pengisinya setelah kita mati? Cuma karena tagilin ada nang umur panjang, itu ada. Ya orang bari anda bakal lahir. Karena orang nah menyerang dalam Islam kita wajib membela diri kita. Ditakutani lah sama kayak tentara nih waktu para ada ditimbak orang, seorang timbak orang, jadi dipikirkan baik nimbak sekali kayak itu. Jadi orang bayar kenapa jadi wani oke sih aku ya ini mon Allah mati ya mati juga kayaknya mati aja juga baik bawa ini ranai mon kita bawa ini asalnya orang wanita tapi lalu kedua ini lagi ya.
sama seluruhnya lah itu. Karena orang membayangkan, kadang kita membayang-bayang ilmu atap akhir kata, hati juga bisa. Jadi selama ini hari kita ayo waktu baca catatan isi seluruhnya, jangan mati kalau kada ma'rifat. Amun orang belajar Quran jangan kada bisa Quran kalau mati, harus bisa baca Quran. Jangan kada bisa baca la ilaha illallah kalau mati, harus bisa baru mati. Nah seluruhnya itu jangan pelajaran isi jalan ma'rifat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun, nah itulah isi seluruhnya. Nyaman sekalinya orang meninggal dunia, tapi masuk surga. Ada aulia Allah Ta'ala sudah meninggal sekalinya nyaman benar sih. Lagi di dunia ini asa kasihan melihat. Bilang, apalagi orang bahari Tuhan. Jajarunjung berjalan. Pak meninggal dunia umay. Bahari, Allah yarham Tuhan Guru Saman mulia. Begitu beliau meninggal dunia, akan menambui Guru Sakumpul. Nyaman benar sekalinya. Jadi sekalinya, dibanding hidupnya ini bayangan begitu orang meninggal dunia asal baik aja syaratnya baik ini ngalih benar. Jika kita baik seberataan kadang ngalih lagi bah surga madengi apa lagi ditunggu kan kayak itu bahasanya. Rasulullah ayo kita berperang perang sabilillah 1000 kali di guris orang badan kita dengan pedang lebih sakit dicabut malaikat. Dicabut sakit benar karena dicabut pian juga belajar ya sampean apabila anak meninggal dunia datang malaikat mencabut roh pian meyakini cabutnya pian juga meyakini kayak itu. Makanya orang dipelajari baik-baik, jangan dicabut orang sabilillah karena kan tabasan karena Allah di dalamnya bila agama Allah meninggal ada berasa bahna mati ya sudah. Tetapi begitu proses kehidupan lebih. Nah inilah makna di dalam kita sementara masih kita bisa, jangan melihat umur, jangan melihat saya sehat, jangan melihat saya lagi saya. Perkuatlah di dalam makna menuntut ilmu. Tak berusaha ya berusaha, tapi jangan tinggal menuntut ilmu karena umur nggak ada tahu. Pahami di dalam satu pelajaran majelis di mana saja dengan guru siapa saja, tetapi dipaham. Jangan hanya sekadar hadir, tapi tidak dipaham. Karena itu nang dibawa di waktu akhir perjalanan hidup kita. Ada dapat tahlil kalau ada tahlil dan bangetnya tahlil artinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أحمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لا محمد يا ربي صل على الله بحمده سبحان 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 الله بحمده حمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabihi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tusibana la qira'atina hajihi wa ghairiha sawaban jajilan wa ajran minka ajima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qablan
قولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها من هدة توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في سرافه وقرامه اسمع صوفر مسحجك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى لكل وصحبه وقرابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين semua soban sasobi jadi ila arwah arba'atil aimatil mujtahid maqalidihim fil dini wal alami wa bukan fasidin wasadi supriyatil muhaqqiqin wa tabi misan ila yaumiddin semua soban sasobi jadi ila arwah masyayina wa walidina wa jaddatina wa hiwatina wa hawatina wa qurabatina wa jaronina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Kiai Arsyad Al-Banjari bin Abdullah Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihum Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah wa la taj'al quburahum min hufarin niran Allahumma in kanu musina fajid bisanihim wa in kanu musina fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum